Di sebuah negeri yang bernama Konya, merupakan bagian dari negara Turki, hiduplah seorang penyair besar bernama Syekh Jalaluddin Rumi. Beliau bukan hanya seorang penyair ulung, tapi beliau adalah ulama besar. Bahkan beliau salah satu tokoh pendiri Thariqah Al-Maula. Saudara, beliau adalah Syekh Jalaluddin Rumi. Syekh Rumi satu hari bermaksud ingin menyusun sebuah kitab atau judul buku, yang hari ini buku tersebut kita kenal dengan Al-Masnawi Al-Ma'nawi. Untuk kepentingan tersebut, saudara, Syekh Rumi mencari wilayah yang jauh dari hingar-bingar kota dan jauh dari keramaian manusia. Singkat kata, ketemulah tempat tersebut. Beliau susun bukunya dari satu pasal ke pasal yang lainnya, dari satu bab ke bab yang lainnya. Kata singkatnya, selesai kitab beliau susun. Selesai beliau menyusun kitab, beliau turun gunung, menelusuri sebuah perkampungan perkotaan. Dan ketika asik berjalan di tengah perkotaan, tiba-tiba di sudut kota beliau melihat sekumpulan manusia, sekelompok orang, semacam halakoh bahsul masail, yang sedang berdiskusi dengan begitu hangatnya. Kebetulan yang menjadi topik diskusi itu adalah apa yang menjadi sumber kehidupan manusia. Karena Syekh Rumi orang yang cinta ilmu, beliau ikut gabung mendengarkan jalannya diskusi. Satu pendapat dibantah pendapat yang lainnya, satu argumen silih berganti dengan argumen yang lainnya. Makin lama makin sengit diskusi tersebut, hingga akhirnya diskusi tersebut mencapai satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah darah manusia itu sendiri. Saudara, mendengar hasil kesimpulan ini, Syekh Rumi langsung berdiri di tengah-tengah halakoh. Seusai salam, beliau langsung berkata, "Hal minkum sikin?" Apakah di antara kalian ada yang membawa pisau? Untuk apa, Syekh? Kata salah satu peserta. Cari dulu, nanti kalian akan tahu. Oh, kebetulan saya bawa, Syekh, jawab pemuda di sebelah. Diserahkan pisau itu kepada Syekh Rumi, diambil oleh Syekh Rumi tanpa dinyana dan disangka oleh semua peserta diskusi. Rumi langsung mengeratkan urat nadinya. Seketika darah muncrat dari urat nadinya, bersimbah darah, tersungkur Rumi. Apa yang terjadi? Apakah Rumi dibawa ke rumah sakit? Tidak. Atau Syekh Rumi dibawa ke dokter atau tabib terdekat? Tidak. Syekh Rumi langsung berdiri. Lalu kemudian Syekh Rumi berputar sambil berzikir dengan khusyuk sekali. Dan ini dilakukan oleh Syekh Rumi bukan cuma semenit, 2 menit, berjam-jam, disaksikan oleh seluruh peserta diskusi. Ketika beliau selesai berzikir, tiba-tiba darah dari urat nadinya terhenti. Mukanya yang awalnya pucat pasi jadi berseri, tubuhnya yang menggigil, hingga kemudian penuh energi. Lalu kemudian Syekh Rumi berkata, "Saudara-saudara, sesungguhnya yang menjadi sumber kehidupan manusia bukanlah darah manusia, tetapi yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Saudara, benarlah apa yang dikatakan Syekh Rumi, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalul ladzina yadhkuruna rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu
kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Artinya, kalau hidup ini tidak pernah kita hiasi dengan berzikir, maka sesungguhnya kita telah mati sebelum dikuburkan. Kalau hidup ini tidak pernah berzikir, kalau aktivitas kita tidak dihiasi dengan zikir, maka sesungguhnya seperti kita mayit berjalan. Itu artinya, saudara, ternyata zikir bukan hanya sekedar amalan biasa, tapi dia merupakan bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Ternyata zikir bukan hanya perintah yang dianjurkan untuk kita amalkan, tetapi dia ada memiliki keutamaan, kehebatan, keistimewaan yang begitu dahsyat. Saudara, bahkan Al-Quran mendefinisikan orang berzikir dengan orang yang berakal. Kalau kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat kekuasaan Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. yakni mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Allahu Akbar. Lalu kenapa kita tidak menghiasi hari-hari kita, aktivitas kita berzikir kepada Allah? Padahal zikir adalah amalan yang paling fleksibel dan universal. Dia tidak dibatasi oleh waktu, tempat, situasi, keadaan, bahkan pakaian sekalipun. Kalau sholat, kita harus menutup aurat. Kalau haji, kita harus berpakaian ihram. Tapi kalau zikir, nggak perlu kita ganti pakaian, Pak. Yang TNI, Polri, silahkan dengan uniformnya. Yang petugas di kantor, karyawan, silahkan dengan seragamnya. Dokter dengan kebesarannya. Siapapun nggak perlu harus ganti pakaian untuk berzikir. Dan nggak harus nunggu pagi, nggak harus nunggu petang, nggak harus nunggu maghrib. Kalau puasa, kita harus nunggu maghrib dulu baru bisa berbuka. Kalau puasa, kita harus nunggu waktu subuh dulu baru bisa mulai berpuasa. Tapi kalau berzikir, kapanpun, dimanapun kita bisa berzikir. Bahkan kita kalau haji umroh, nggak sah kalau kita nggak tawaf. Bahkan haji nggak sah kalau nggak wukuf di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, siapa yang lewat dari 9 Zulhijjah nggak ada haji baginya. Tapi zikir nggak perlu tunggu wukuf, nggak perlu nunggu tanggal 9 Zulhijjah, nggak perlu nunggu bulan Ramadan, kapanpun, dimanapun, saat kapanpun. Bahkan mohon maaf, kita sedang buang hajat saja masih bisa berzikir dengan cara sir. Allah. Itulah karenanya banyak sekali perintah Al-Quran untuk berzikir pagi, petang. Maka saudara, kekuatan seorang muslim adalah berzikir. Kalau hidup ini ingin terasa lebih hidup, kalau yang susah jadi ingin senang, yang galau ingin jadi kemudian bahagia, apalagi yang sedang merana dan sakit ingin sembuh dan dia menjadi sukses, maka jangan tinggalkan zikir. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli zikir seperti Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.